Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Yasmin Laila Fauzia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mereview pembelajaran Moodle pada mata kuliah animasi multimedia. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan juga untuk penonton semua. Mari kita simak videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi domain dan hosting. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa domain berfungsi sebagai alamat identitas untuk pengguna mengakses suatu website. Sedangkan hosting itu sendiri berfungsi sebagai media penyimpanan setiap data yang tersimpan dalam website. Apa sih perbedaan domain dan hosting itu sendiri? Nah, perbedaan domain dan hosting itu terletak pada wujud kedua elemen website. Domain sendiri menggambarkan nama dan identitas dari website tersebut. Sedangkan URL yang sering kita dengar adalah nama lain yang sering digunakan untuk menyebut domain. Format domain sendiri juga beragam, yang bisa dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Contoh domain yang paling banyak kita gunakan adalah .com, .id, .org, .net, .ac, .id, dan sebagainya. Sedangkan sebuah hosting sebagai lahan memiliki bentuk yang dapat disentuh secara fisik. Hosting juga seringkali disebut sebagai server yang biasanya menyerupai perangkat lunak maupun perangkat keras. Next teman-teman sekalian. Nah, cara perpanjang domain dan hosting. Yang pertama kita bisa melakukan login terlebih dahulu. Kemudian kita memilih domain, memilih renew now, memilih durasi dan waktu, melengkapi pesan domain, dan langkah terakhir adalah melakukan pembayaran. Dan mungkin teman-teman juga bisa baca di referensi lain, bisa juga langsung praktek. Next teman-teman sekalian, di sini ada perbedaan aktif, suspended, dan terminated. Teman-teman sekalian, aktif adalah apabila status hosting aktif. Itu berarti hosting dapat diakses dan digunakan, karena namanya juga aktif. Atau dengan kata lain, hosting masih dalam siklus sewa. Biasanya hosting akan berubah menjadi aktif dengan sendirinya ketika Anda telah menyelesaikan pembayaran. Status aktif akan berwarna hijau. Suspended sendiri adalah domain memiliki siklus atau waktu sewa hosting yang beragam dan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Apabila waktu sewa telah habis, maka diperlukan perpanjangan. Tanggal kadaluarsa atau tanggal habis masa sewa atau siklus hosting dapat Anda lihat pada bagian expiration. Kemudian terminated itu sendiri adalah ketika hosting telah memasuki masa tenggang. Ya, sekitaran selama 30 hari lah ya. Dan belum juga melakukan perpanjangan hosting. Maka status akan berubah menjadi terminated. Hal itu berarti sudah tidak dapat melakukan perpanjangan hosting. Mengenai hilangnya data, teman-teman juga sebenarnya bisa dapat dilakukan pengecekan lagi. Namun tidak dapat diprediksi apakah terdapat backup data atau tidak. Oke, cara menginstal Moodle teman-teman sekalian. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kita terlebih dahulu diperintahkan untuk login ke panel hosting, kemudian memilih Softcolus, aplikasi installer, kemudian kita memilih Moodle di Softcolus, kemudian melakukan instalasi Moodle yang tahap-tahapnya teman-teman bisa baca ya. Nanti di situ akan muncul halaman instalasi, kemudian pada halaman ini kamu bisa mengetahui versi Moodle, detail info, demo, review, fitur-fitur serta beberapa screenshot ya. Nanti di situ ada kolom choose the version you want to install. Silakan pilih versi Moodle. Kemudian langkah selanjutnya sheet setting dan admin account. Kemudian bisa teman-teman baca langkah-langkahnya. Kemudian milih bahasa dan advanced options. Dan pada bagian ini kamu bisa menambahkan nama database dalam database name. Pada bagian table prefix biarkan default saja. Dan langkah terakhir adalah instalasi Moodle telah selesai. Bisa teman-teman coba. Next, alamat e-learning ya. Kalau sudah membuat e-learning, nanti di sini saya cantumkan contoh e-learning yang telah saya buat ya. Dan Anda juga bisa melihat masuk ke halaman utama. Di sini e-learning saya Yasmin Laila. Selanjutnya teman-teman sekalian, cara membuat course itu sendiri di sini ada 7 tahap teman-teman sekalian. Yang pertama, terutama kita login dulu sebagai administrator e-learning Moodle. Setelah berhasil login, kita harus lanjut dengan mengklik Set Administrator, Courses, kemudian Manage Courses dan Categories. Setelah itu kita masuk ke Courses dan kategori manajemen. Lanjut teman-teman sekalian dengan tahap-tahap yang sudah saya cantumkan, kemudian lengkapi form add a new course pada bagian general. Di antaranya adalah course full name, nama lengkap kursus, kemudian nama singkat kursus, kategori kursus, dan tanggal mulai kursus. Selanjutnya pada bagian description isi dengan keterangan atau deskripsi dari kursus yang dibuat.
Tahap selanjutnya, tahap keenam adalah pada bagian format kursus, pilih weekly format, special format, topics format sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Dan format ini masih dapat diubah kemudian hari jika nanti teman-teman ingin merubahnya. Dan langkah terakhir, setelah informasi semuanya diisi dengan benar, silakan simpan dengan mengklik save and return atau save and display. Lanjut membuat label atau pembatas teman-teman sekalian. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah buka course Anda, kemudian pilih tema yang akan ditambahkan labelnya. Contoh topik 1, scroll di paling bawah, nanti itu ada topik 1 tulisannya add an activity or resources. Lalu akan muncul berbagai pilihan, pilih kata label. Nanti setelah itu akan muncul tulisan adding a new label of topic 1. Isi label teks yang Anda inginkan dan Anda tambahkan. Contoh PPT materi, lalu klik save and return to course. Dan ini sangat mudah teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara membuat page. Ya, cara membuat page itu mudah sekali teman-teman sekalian. Yang pertama, Anda harus buka course dulu terlebih dahulu. Kemudian pilih tema yang akan Anda tambahkan video YouTube ya. Contoh topik 1 tentang mufradat ya. Kemudian nanti Anda scroll bagian bawah topik 1 lalu klik add an activity or resources ya. Lalu akan banyak pilihan tuh. Tapi karena kita akan membuat page maka klik page. Di situ ada tulisan page, isi name dan description-nya pada kolom general dan isi page contents lalu save and display dan itu selesai. Mudah teman-teman sekalian dan mungkin teman-teman bisa lihat tutorialnya di YouTube. Kemudian cara membuat attendance ya. Di sini ada 9 langkah teman-teman sekalian. Yang pertama, buka course Anda, lagi-lagi buka course Anda terlebih dahulu. Kemudian pilih tema yang akan ditambahkan attendance-nya ya. Contoh topik 1 mufradat, scroll bagian bawah, kemudian klik add an activity, pilih attendance. Di situ udah ada pilihannya attendance. Lalu akan muncul tulisan di situ ya. Adding, kemudian isi pada kolom general pada tulisan name, contoh attendance, pada description tuliskan silakan mengisi daftar hadir pada tiap pertemuan pembelajaran, lalu klik save and display, klik add session, kemudian nanti ada pada kolom multiple session ya, klik di situ nanti repeat the session above as follows untuk bisa mengulang absensi di setiap minggu, lalu klik add dan selesai. Teman-teman sekalian juga bisa melihat contoh-contoh tutorialnya di YouTube. Lanjut teman-teman, di sini juga saya memaparkan cara menyematkan video YouTube ke page course. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah buka course Anda, kemudian pilih tema yang akan ditambahkan. Contohnya video YouTube Anda ya. Topik 1 tentang mufradat, misalkan scroll ke bagian bawah, nanti di situ ada add, lalu pilih label, lalu add ya. Buka YouTube, kemudian pilih video yang akan Anda embed, klik share lalu copy link. Balik ke label, pada label teks pilih toolbar toggle lalu pilih edit ya, klik kanan mouse lalu paste link dan update. Terakhir scroll ke bawah teman-teman lalu klik save and return to course. Ini cara menyematkan video YouTube ke page course. Oke teman-teman, dari tadi langkah-langkah yang telah saya sampaikan, mungkin alangkah baiknya teman-teman bisa langsung praktek ya. Karena memang ilmu ini mau tidak mau kita harus langsung praktek teman-teman biar langsung bisa. Kemudian saya juga memaparkan tentang membuat kuis manual. Membuat kuis manual di sini ada 2 langkah. Langkah pertama itu masuk dalam course yang akan ditambahkan bank soal. Klik icon setting pada bagian kanan atas, klik more untuk masuk ke course, membuat bank soal. Buatlah kategori terlebih dahulu untuk memudahkan pengelompokan soal. Dengan memudahkan dalam mengelola dan menyajikan soal, klik kategori, kemudian question bank, tambahkan kategori dengan kelompok soal, isi nama dan deskripsi kategori, kemudian klik add kategori dan itu sudah selesai. Kemudian langkah keduanya, masuk pada menu question bank yang ada halaman course administration, kemudian klik questions, di situ ada, pilih jenis kategori di mana soal akan dikelompokkan. Lalu teman-teman klik create a new question, pilih tipe soal yang akan ditambahkan, kemudian klik add. Setelah itu kamu akan masuk ke halaman penambahan pertanyaan. Isikan pertanyaan dan sesuai pengaturan lainnya dengan keinginan Anda. Setelah itu kalau sudah selesai, import bank soal. Selain dengan cara manual, bank soal juga dapat diimport. Untuk menghemat waktu lebih baik mengimport soal dari file yang sudah siap. Anda siapkan terlebih dahulu baru diupload. Cara import file ke bank soal sangat mudah sebenarnya. Masuk menu course administration, kemudian pilih import di bagian question bank. Setelah itu pilih format file. Teman-teman sesuaikan dengan file yang akan diimport, lalu upload file bank soal, kemudian klik import. Next teman-teman sekalian ya, di sini ada pengertian question bank atau bank soal, yaitu berupa 2 hal. Yang pertama, daftar semua pertanyaan Anda yang dibuat dengan perangkat lunak ujian, termasuk semua ujian, dan daftar semua pertanyaan dalam satu ujian. Yang kedua, format icon adalah cara yang sangat sederhana untuk menciptakan pertanyaan pilihan ganda menggunakan format terbaca.
Next teman-teman sekalian, di sini ada langkah-langkah mengupload soal icon ya. Lagi-lagi buka course Anda terlebih dahulu, pilih tema yang akan ditambahkan video YouTube, contoh topik atau product, scroll bagian bawah ya. Di sini ada beberapa langkah ya, teman-teman sekalian yang bisa teman-teman baca, teman-teman screenshot dulu terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti ada question bank, import soal dengan format icon, buat soal kuis, masing-masing soal diberikan kunci jawaban, setelah selesai disimpan dengan format txt by notepad, kemudian tarik file ke tempat file di Moodle dengan cara grading tahan tarik import. Setelah klik import, otomatis file sudah masuk semua, lalu klik continue, file sudah masuk ke question bank. Oke, teman-teman sekalian, langkah upload file dokumen Moodle ya. Buka course yang akan kita upload file materinya. Misalkan saya pilih mapel bahasa Arab. Kemudian pilih bab atau materi mana yang ditambahkan filenya. Silahkan klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber data yang di sebelah kanan. Tulis judul dari file yang akan diupload, kemudian tulis deskripsi, dan itu tidak wajib teman-teman. Kemudian klik tombol lampiran file sehingga nanti akan muncul jendela upload file. Klik upload a file, choose file, cari file yang mau diupload, kemudian upload. Jika file sudah terupload, maka akan muncul icon filenya. Misal file PDF, maka akan muncul icon PDF. Setting di completion download indication. Klik simpan dan kembali ke kursus teman-teman. Itu langkah upload file dokumen Moodle, dan teman-teman juga bisa screenshot langkah-langkah ini. Next ya, di sini ada pengertian retract access yang fungsinya membuat sebuah modul supaya hanya bisa dilihat pada kondisi tertentu. Ini juga nanti ada langkah-langkahnya teman-teman sekalian ya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian activity completely, adalah penyelesaian aktivitas di mana siswa sudah mengerjakan seluruh kursus yang diberikan. Next. Teman-teman sekalian, alhamdulillah itu penjelasan-penjelasan dari animasi multimedia. Baik teman-teman, itulah review pembelajaran Moodle pada mata kuliah animasi multimedia. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol like agar berlangganan.